Di sini aja, Pak. Saya Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Saya menyambut gagasan yang dikembangkan oleh Pak Junjung Sugiat, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang relevan dengan visi UNES sebagai universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional. Di dalam mengembangkan visi ini tentu harus ada upaya-upaya untuk mengembangkan prestasi dan reputasi UNES agar UNES terus bertumbuh kapasitasnya. Di dalam pengembangan kapasitas tentu harus ada tata kelola keuangan yang sehat sebagai good governance university. Dan tata kelola keuangan yang sehat adalah tata kelola keuangan yang dilakukan dengan model yang cakep, yaitu cerdas, akuntabel, efisien, dan prudent. Saya menyambut gagasan yang disampaikan oleh Saudara Junjung Sugiat, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk lebih meningkatkan tata kelola UNES yang cakep, yang cerdas, akuntabel, efisien, dan prudent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan kas, yang dimaksud dengan kas adalah aset yang paling tidak produktif bila itu didiamkan saja. Saldo. Agar kas menjadi produktif, maka gagasan pengelolaan yang dilakukan judul pengelolaan kas yang lebih cakep, yaitu cerdas, akuntabel, efisien, dan prudent, menjadi sangat relevan untuk dikembangkan. Semoga ke depan kinerja pengelolaan kas di UNES akan semakin lebih baik. Terima kasih. Selamat untuk Pak Junjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita saat ini dihadapkan oleh dua pilihan besar. Yang pertama adalah kebutuhan yang begitu semakin besar, tetapi sumber daya semakin lama semakin sedikit. Nah, bagaimana dalam perspektifnya? Dari sisi penganggaran itu diwujudkan melalui yang namanya anggaran pendapatan belanja negara. Tetapi ketika masuk kepada sisi pelaksanaan anggaran, maka inilah dibutuhkan adanya pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas yang baik tidak hanya pemerintah sebagai bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan, tetapi juga para satuan kerja atau kementerian lembaga sebagai fund manager di dalam pengelolaan uang di masing-masing kementerian lembaga. Khususnya pada satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan badan layanan umum, di mana di situ ada dua sisi, ada sisi pendapatan dan ada sisi belanja yang digabung menjadi satu. Karena konsepnya BLU adalah pengeluaran itu adalah pendapatan, pendapatan adalah pengeluaran. Maka kemudian sangat penting di sini adalah seorang fund manager dari satuan kerja tersebut membuat suatu cash mismatch, ya, yang kemudian harus dapat menjamin ketersediaan anggaran atau dananya dalam jumlah yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan dari satuan kerja tersebut. Nah, tetapi begitu pendapatannya melebihi daripada belanjanya, maka disitulah diperlukan kemampuan untuk bisa melakukan optimalisasi dari sisa anggaran itu sendiri, atau kita bilang sebagai kelebihan kas, ya, untuk dapat dioptimalisasikan. Nah, maka pendapatan itu harus dioptimalisasi, belanja itu harus diefisiensikan. Melalui apa? Melalui suatu sistem perencanaan yang baik, melalui suatu sistem pembayaran yang baik, ya, yang memenuhi kaidah-kaidah di dalam
hukum keuangan negara. Itulah sebenarnya pentingnya dari pengelolaan kas di kementerian, lembaga, atau satuan kerja. Hal yang sangat menarik dari usulan Pak Junjung selaku Kabiro akan mengadakan banyak perubahan berkaitan dengan kondisi arus kas di Universitas Negeri Semarang. Dan saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Junjung, karena dari keadaan sekarang ini yang terjadi, arus kas kita tidak memiliki perencanaan yang sangat baik, sehingga memiliki potensi loss. Sehingga karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Junjung sangat menarik sekali, karena beliau berupaya mengadakan perubahan dengan cara mengefisiensikan rencana penarikan dana RPD, dengan cara mengefisiensikan rencana-rencana program yang ada, baik dari sisi perencana maupun dari sisi pengadaan barang dan jasa, dan itu sangat menarik sekali. Buat kami dari UKPBJ, satu proyek yang disebut dengan CAKEP ini, jadi cerdas, akuntabel, efisien, dan prudent, ini sangat menarik. Dan saya sangat mendukung ide dari Pak Junjung ini, dan berharap dengan ide CAKEP ini membuat semua proses yang ada di UNES, mulai dari perencanaan pengadaan, kemudian nanti pelaksanaan berkaitan juga dengan arus kas, itu sangat menolong, sehingga potensi loss akan sangat dikurangi. Sehingga berharap dengan apa yang direncanakan oleh Pak Junjung dengan program CAKEP ini akan sangat mengefisiensikan arus kas di UNES. Selamat Pak Junjung, dan berharap ini akan membuat kita menjadi semakin efisien, menjadi lembaga yang sangat akuntabel, dan menjadi lembaga yang sangat cerdas. Terima kasih. Optimalisasi pengelolaan kas
Optimalisasi pengelolaan kas yang digagas oleh Pak Kabiro Perencanaan Keuangan UNES dengan judul Strategi Pengelolaan Kas sangat relevan untuk dilaksanakan. Paling tidak, dengan pengelolaan kas yang lebih optimal ini, tujuannya adalah untuk meminimalisir ya transaksi-transaksi tunai, sehingga yang dioptimalkan nanti adalah penggunaan transaksi-transaksi non-tunai. Harapannya adalah dengan optimalisasi transaksi non-tunai ini, maka paling tidak ada 3 tujuan utama yang akan bisa dicapai. Yang pertama adalah untuk bisa lebih mengoptimalkan pendapatan lembaga. Karena apa? Karena dana-dana dari transaksi non-tunai ini masih tersimpan di rekening lembaga, sehingga optimalisasi pendapatan dari pendapatan biru bisa diperoleh. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah dengan transaksi non-tunai, maka paling tidak akan meminimalisir terjadinya resiko fraud. Resiko fraud ini bisa terkait dengan adanya kolusi antara BPP dengan pihak luar, atau resiko-resiko penggunaan dana-dana tunai yang tidak semestinya oleh BPP atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dan yang tujuan yang ketiga, dengan optimalisasi. Selamat pagi Pak Wirdwana. Mohon izin bisa dimulai Pak WR kali. Pak Junjung, sampun siap? Ini Pak. Iya Pak, siapa? Mulai saja nih. Silakan teman-teman. Nggih. Mulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang terhormat PLH Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang terhormat Bapak Narasumber Junjung Sugiat SIP dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita dipertemukan dalam acara sosialisasi tata cara pembayaran DIPA PNBP dan tata cara pembayaran non-tunai. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh PLH Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Yang terhormat Bapak Dr. Sutikno MSI, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang kami hormati, Bapak Ibu staf PPK, Bapak Ibu BPP, kemudian Bapak Ketua UKBBJ, para pejabat pembelian, kemudian para pejabat pengendali teknis yang kami hormati, Bapak Ibu PIC, Bapak Ibu Pokja yang kami hormati pula, Bapak Ibu Kabak Kasubag di BPK, dan Bapak Ibu PIC pemilihan, serta seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu
dalam acara daring ya. Semoga pertemuan walaupun dengan daring ini akan membawa manfaat bagi kita semua dan kita selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang kami hormati dan seluruh peserta sosialisasi, dalam kesempatan ini akan kami laporkan bahwa dalam rangka upaya peningkatan untuk strategi kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan kas pada BLU sangat penting untuk diadakannya sosialisasi terkait dengan tata cara pembayaran atas beban DIPA BLU, dan juga yang lebih penting lagi adalah perlu sosialisasi adanya tata cara pembayaran non tunai. Ya. Ini merupakan peraturan rektor yang pertama adalah peraturan rektor nomor 21 tahun 2020 dan tahun 2020 dan nomor 22 tahun 2020. Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan sistem atau cara-cara pembayaran yang dilakukan secara transaksi non tunai, sehingga harapannya dengan adanya pemahaman yang sama ini para pengelola keuangan, pengelola pengadaan nanti bisa melaksanakan, mengimplementasikan di dalam transaksi sehari-harinya dan diharapkan akan mendapatkan hasil, akan lebih bagus dalam pengelolaan keuangan secara akuntabel, secara efisien begitu. Dan ini juga merupakan proyek pengembangan yang dilakukan oleh Pak Junjung, di mana Pak Junjung saat ini mengikuti Diklat PIM 2, ya, Diklat PIM 2 dengan gagasan yang sangat baru ini terkait dengan pengelolaan kas, khususnya pembayaran non tunai, dan juga sesuai dengan moto atau sesuai dengan gagasan Pak Junjung, yakni cakep, yaitu cerdas, akuntabel, efisien, dan prudent. Ya. Dan nanti yang akan memberikan sosialisasi juga Pak Junjung yang sudah terbiasa mengurusi pengelolaan keuangan ini. Bapak WR2 yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa yang mengikuti acara ini, sosialisasi ini, dari seluruh unit, baik itu pengelola keuangan maupun pengadaan, sejumlah 104 orang yang masuk, yang direncanakan ada 115 orang yang terdiri dari staf PPK, dari UKPBJ, dari BPP, kemudian pejabat pembelian, pejabat pengendali teknis, PIC pemilihan, dan Pokja, serta Bapak Ibu Kasubag yang terkait. Dalam kesempatan ini, mohon kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan sambutan, memberikan arahan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan kas ini, agar nanti ke depan pengelolaan kas akan lebih baik lagi. Saya kira billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Stino MSI yang telah memberikan laporan. Acara selanjutnya adalah arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang terhormat Bapak Dr. S. Martono MSI, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, serta kesempatan kepada kita di pagi hari ini dalam rangka sosialisasi peraturan rektor terkait tata cara pembayaran beban DIPA, sumber dana PNBP, dan tata cara pembayaran transaksi non-tunai yang nanti disampaikan oleh Pak Junjung. Yang saya hormati Pak Kabiru, Bapak Kasubag PPK, kemudian staf PPK, yang saya hormati bendahara pengeluaran, pembantu, dan para pejabat, ini banyak sekali pejabatnya, pejabat pembelian barang jasa, pejabat pengendali teknis, pejabat pembelian barang dan konstruksi, dan pejabat pengendali teknis pengadaan barang jasa, ini Pak tim UKPBJ tentunya Pak Untoro, dan pejabat pembelian jasa konsultasi dan lainnya, dan tim pemelihara PIC, dan Pokja pemilihan pekerjaan konstruksi. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Junjung yang akan mensosialisasikan peraturan rektor tentang tata cara pembayaran beban DIPA, sumber dana PNBP, dan pembayaran transaksi non-tunai. Dua peraturan ini tentunya diharapkan menjadi pijakan orientasi kinerja kita terkait dengan output yang optimal, efisien, dan akuntabel yang oleh Pak Junjung disingkat dengan cakep itu ya. Tentunya bukan sekedar bagaimana serapan itu dilakukan, tetapi kualitas serapan itu yang harus kita jaga agar realisasi serapan itu seimbang dengan kinerja fisik. Yang dari laporan triwulan ketiga kemarin tampak hanya beberapa unit yang kinerja fisiknya di atas realisasi serapan. Nah, tentunya dengan dua peraturan ini diharapkan terutama yang aspek efisien itu adalah bagaimana realisasi fisik itu jauh lebih dibanding dengan realisasi serapan anggaran. Itu artinya capaian yang lebih tinggi outputnya itu dapat dibayarkan atau dikeluarkan dengan alokasi anggaran yang relatif lebih efisien. Kalau tidak mau dikatakan hemat atau terlalu pelit begitu ya efisien. Nah, orientasi output ini yang kita masukkan dalam kinerja ini diharapkan benar-benar menjadi bagian penting kontrak kinerja antara universitas yang dalam hal ini ditandatangani rektor dengan kementerian, baik Kementerian Dikbud maupun Kementerian Keuangan. Itu artinya ke depan semua output itu harus berbasis pada kinerja yang telah ditandatangani sebagai kontrak kinerja tahunan. Lebih tinggi lagi itu mestinya masuk pada Renstra. Sehingga bagian Renstra itu ya ada di DIPA yang kita
lakukan tahunan. Dengan demikian garis kinerja ke depan itu tidak bisa lepas dari Renstra UNES. Jadi kalau kontrak kinerjanya berubah, ya Renstranya harus dirubah. Jangan sampai kemudian lupa ini kan sudah di Renstra. Nggak bisa, Pak. Ya, kalau kementeriannya berubah, seperti kemarin Kemenristek Dikti menjadi Kemendikbud, kan tentunya juga ikut berubah. Nah, kita harus menyesuaikan hal-hal seperti itu. Nah, untuk memudahkan proses pencapaian kinerja itu, ada dua hal penting yang menurut Pak Junjung ini harus dilakukan, dan ditetapkan berdasarkan peraturan rektor, yaitu tentang tata cara pembayaran beban DIPA yang bersumber dari dana PNBP dan pembayaran transaksi non-tunai. Untuk yang kedua ini, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menekan transaksi tunai. Jadi diharapkan ya pola-pola non-tunai itu dilakukan di semua satker, termasuk di satker BLU dan khususnya di UNES. Hanya memang ini butuh waktu karena semula terima uang, terus kemudian diterima di rekening kan begitu. Jadi seolah-olah belum dibayar. Nah, kemudian untuk bendahara sendiri yang biasanya membawa segepok uang begitu, sekarang dasar UP, TUP, GUP itu sendiri yang akan dikelola secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Nah, jadi harapannya memang sejak dulu tidak ada uang atau dana yang mengendap terlalu lama di rekening unit, dan ini bisa dipersepsikan macam-macam. Ya. Sukses untuk semuanya dan selamat untuk Pak Junjung. Semoga ini awal yang baik untuk kegiatan ke depan setelah mengikuti diklat kepemimpinan ini. Dan atas izin Ibu Bapak Saudara semua tadi atas permintaan dari IMSI, kegiatan sosialisasi peraturan rektor tentang tata cara pembayaran beban DIPA sumber dana PNBP dan tata cara pembayaran transaksi non-tunai secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian, sukses untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. S. Martono, MSI, yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara. Selanjutnya untuk Bapak Dr. S. Martono, MSI, jika ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan acara. Kami sekaligus mohon izin, ini ada rapat pengembangan UNES dengan Pak Rektor dan tim pengembangan dari bidang perencanaan dan KPPJ. Terima kasih, matur nuwun. Saya mohon izin. Pak, monggo, nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber Bapak Junjung Sugiyat SIP, yang akan dimoderatori oleh Ibu Adriani Dimasari ST. Kepada Ibu Adriani Dimasari ST, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu partisipan acara ini. Berikut akan bersama-sama kita simak presentasi dari Bapak Junjung Sugiyat tentang sosialisasi peraturan rektor nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran atas beban DIPA sumber dana PNBP, dan yang kedua adalah peraturan rektor nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran transaksi non-tunai. Jika nanti di tengah presentasi Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengetik di forum chat. Langsung saja kepada Bapak Junjung, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya,
terutama kepada Bapak PLH, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, senior saya. Terima kasih telah mengagendakan kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu semuanya, staf pejabat pembuat komitmen, bendara pengeluaran pembantu, pejabat pembelian, kemudian pejabat pengendali teknis. Nggak terdengar ya? Oh ya. Pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak WR2, Pak Tekno, dan beberapa tadi sudah diputar video apa maksud dari pertemuan ini. Betul, tadi disampaikan bahwa saya adalah sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, di mana di dalam pelatihan kepemimpinan ini saya selaku peserta harus menghasilkan perubahan, itu berupa produk-produk yang dapat membuat UNES menjadi lebih baik. Nah, perubahan itu sudah kita mulai lakukan sejak bulan September, kemudian hari ini adalah puncaknya untuk kesempatan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di dalam webinar ini sudah ada yang perso karena memang sudah ada rangkaian kegiatan sebelumnya, antara lain saya sudah bersafari ke fakultas, ke lembaga, ke unit-unit yang lain untuk menyampaikan gagasan perubahan ini. Dan gagasan perubahan ini sudah saya sampaikan ke pimpinan Bapak Ibu, yaitu Pak Dekan sekaligus sebagai PPK. Pada kesempatan ini memang cenderung kepada yang lebih teknis pada operator. Jadi memang nanti agak lebih teknis sehingga Pak Dekan atau PPK dalam hal ini tidak kami undang, nanti kita lebih fokus kepada teknis. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share terkait dengan apa sih yang akan terjadi pada masa mendatang, terutama pada tahun 2021, terkait dengan pelaksanaan anggaran di Universitas Negeri Semarang. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang pada kesempatan ini saya akan coba sosialisasikan hasil produk dari proyek perubahan saya, yaitu ada 2 peraturan yang nanti akan mewarnai kita dalam melaksanakan anggaran pada tahun 2021, yaitu Peraturan Rektor nomor 21, kemudian Peraturan Rektor nomor 22. Ada apa dan bagaimana, tapi sebelum itu kita simak dulu. Ini ada pidato Pak Jokowi. Tidak ada suaranya Pak Junjung. Oh, oke. Oke, baik. Nah, ada gangguan nampaknya. Intinya gini, bahwa ada pesan dari Pak Jokowi ketika beliau dikukuhkan sebagai presiden, bahwa kita memang tak ada lagi pola pikir lama, kita harus berubah. Ada perubahan manajemen, perubahan mindset, perubahan kultur yang harus kita lakukan. Nah, perubahan ini pun dalam rangka untuk mencikapi apa yang menjadi kehendak Bapak Presiden. Itu saja yang pesan ingin disampaikan. Nah, pada peraturan ini kita fokus pada peraturan nomor 1, yaitu tata cara pembayaran atas beban DIPA. Kemudian yang kedua, tata cara pembayaran transaksi non-tunai. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 ini di awal tahun sudah ada peraturan-peraturan lain yang diterbitkan. Yang nomor 5 itu sudah disosialisasikan, yaitu Peraturan Rektor tentang Rencana Penerimaan Dana, RPD, dan Perencanaan Kas. Lalu nomor 4, Pengelolaan Kas dan Investasi Jangka Pendek, itu juga sudah disosialisasikan bersamaan. Lalu yang ketiga, ada Peraturan Rektor lagi tentang pengadaan barang dan jasa. Yang ini memang belum disosialisasikan, nanti yang berhak menyosialisasikan adalah UKPBJ. Nah, yang sekarang ini sebagai respon terhadap peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, juga dalam rangka perubahan,
kita telah melakukan perubahan juga tentang tata cara pembayaran atas beban DIPA PNBP, khusus PNBP jadi ini. Nah, inilah menjadi roh kita nanti ke depan untuk proses pelaksanaan anggaran di tahun 2021. Itu intinya mensupport tentang peraturan pengadaan barang dan jasa PNBP. Nah, kalau peraturan yang kedua itu juga mensupport peraturan nomor 1, karena nanti ada fleksibilitas yang diberikan kepada unit untuk diberikan uang persediaan yang cukup untuk kegiatannya, namun harus dikendalikan dengan melakukan transaksi non tunai. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko kalau Bapak Ibu nanti mengelola uang cukup banyak. Nah, kondisi yang diinginkan dari perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan 5 peraturan ini, kita menginginkan adanya akurasi proyeksi pengeluaran. Akurasi proyeksi pengeluaran, kemudian yang kedua, kita tentu bisa mengoptimalkan kas yang ada. Setelah kita kelola, kita harus bisa mengoptimalkan kas ini. Kemudian ada simplikasi pencairan dari pusat ke unit. Jadi nanti peraturannya akan dibuat lebih mudah pencairannya dari pusat ke unit. Lalu meminimalisasi transaksi tunai. Jadi kita sudah zaman digital, jadi kita hendaknya sudah mulai melakukan minimalisasi transaksi tunai. Lalu yang terakhir, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak WR2, tujuan akhirnya sebenarnya adalah kita akan mewujudkan output dan outcome yang bisa dicapai secara tepat waktu. Tujuan akhirnya sebenarnya itu. Kalau peraturan pengadaan barang dan jasa dan tata cara pembayaran ini adalah sarana untuk bisa meraih output dan outcome secara tepat waktu. Nah, pokok-pokok perubahannya apa? Jadi saya tidak menyampaikan secara detail, nanti hanya menyampaikan pokok-pokok perubahannya, karena setelah ini nanti sesuai usulan Pak Dekan, pimpinan-pimpinan unit kerja, kita akan tindak lanjuti dengan agenda lain, yaitu bimbingan teknis yang nanti di masing-masing fakultas. Kalau ini nanti saya menyampaikan hanya pokok-pokok perubahannya secara garis besar. Nah, pengisian kas bendahara pengeluaran, kalau semula tanpa dokumen RPD nanti harus wajib berdasarkan dokumen RPD. Dokumen RPD ini sumbernya dari unit kerja Bapak Ibu semuanya. Sementara ini yang kita lakukan, bendahara pengeluaran meminta uang kepada KPA, Pak Rektor, ini hanya berdasarkan perkiraan. Ini menjadikan tidak efisien karena dari data yang kami peroleh, uang yang diminta bendahara ini antara yang dibutuhkan dan yang diminta bendahara lebih banyak yang diminta. Jadi ada uang yang sia-sia, yang idle, yang tidak bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua, pengisian kas BPP atau permintaan uang persediaan. Ini uang yang turun ke unit kerja. Semula tidak berdasar dokumen RPD, nanti harus berdasarkan dokumen RPD. Nah, untuk SPP pengisian kas BPP atau uang persediaan, semula ada SPP UP yang diterbitkan di awal tahun, kemudian SPP TUP itu setiap bulan bisa 2 kali atau lebih barangkali. Nah, kemudian ada SPP GUP. Ini semua 3 jenis SPP ini adalah untuk mengisi kas BPP di fakultas atau di lembaga. Nah, inilah yang nanti akan kita rubah. Untuk pengisian kas kepada unit kerja, untuk unit kerja itu cukup dengan SPP UP dan SPP TUP. Yang sifatnya nanti adalah bulanan. Pengisiannya berdasarkan apa? Berdasarkan RPD yang dibuat oleh unit kerja. Jadi SPP GUP kita hilangkan. Ini perubahannya di situ. Jadi tidak perlu lagi, karena memang sudah berdasarkan RPD, tentu tidak perlu ada proses penggantian. Karena uang yang kita berikan ke unit adalah sesuai kebutuhan selama 1 bulan. Jadi tidak ada proses revolving. Jadi proses revolving kita hilangkan. Kita intinya, unit itu mau berkegiatan apa, dalam bulan itu butuh uangnya berapa, akan kita beri uang. Namun harus berdasarkan dokumen RPD, rencana penarikan dana. Nah, yang berikutnya, SPC-UP-nya bagaimana? Semula kan SPP untuk SPC itu berasal dari SPP GUP, SPP PTUP,
kemudian SPP nihil. Ke depan, karena GUP tidak ada, sehingga SPP-nya dirubah, yaitu tidak bersifat revolving, tapi ada namanya SPP PUP. Nanti ada peraturannya, karena ini adalah konsep besarnya, peraturan nanti silakan nanti dibaca sendiri, apa itu SPP PUP, nanti dibaca ada syarat-syaratnya. Kemudian SPP nihil masih, jadi setiap akhir tahun anggaran, tetap UP yang kita cairkan ke unit harus dipertanggungjawabkan, ditutup di akhir tahun anggaran dengan SPP nihil. Lalu selanjutnya perubahan adalah batas membayar dengan UP. Semula BPP itu membayar kepada rekanan, satu rekanan hanya 50 juta. Nah ini sesuai pembicaraan dengan Kepala OKPBC, tadinya sebenarnya ya karena pejabat pembelian itu bisa mengadakan lebih dari 100 juta, tapi karena kita untuk kehati-hatian, sementara ini batasan membayar dengan UP yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu di fakultas atas tagihan pengadaan barang dan jasa untuk sementara ini dinaikkan 50 juta menjadi 100 juta. Jadi kalau ada tagihan sebesar 100 juta, tidak usah di LS, dibayar saja dengan uang persediaan yang ada di BPP. Ini tentu terkait dengan RPD. Kalau di RPD ada, kalau di RPD tidak ada juga tidak bisa dibayarkan. Jadi kuncinya memang pada rencana penarikan dana yang akan kita berikan setiap bulan kepada unit kerja. Nah, cara membayarnya tadi sudah disampaikan, semula hanya tunai saja. Pada berikutnya menjadi tunai, boleh, dan non-tunai. Tentunya kami berharap non-tunai, karena ini sebagai bentuk perubahan juga. Karena ada peraturan rektornya. Nanti agar untuk mengurangi resiko penyimpangan kalau itu dibayar dengan tunai. Dan kalau dibayar dengan non-tunai itu lebih akuntabel dalam sisi proses. Nah, bagaimana pencairan UP itu? Jadi pertama, memang RPD harus disusun dulu oleh unit kerja. Dalam ini tanggung jawab itu pada PPK. Tentu PPK adalah kalau di Fakultas Pak Dekan tidak bisa ya. PPK punya staf PPK. Staf PPK memang harus mampu membantu PPK untuk menyusun RPD. Di dalam RPD harus dipisahkan berdasarkan peraturan tadi, mana yang LS, mana yang UP. Kalau pengadaannya, paketannya adalah 100 juta ke bawah, tentu itu harus dimasukkan ke dalam kategori UP. Nah, kalau di atas, nanti kategori LS. RPD ini kemudian disampaikan kepada pejabat penerbit SPM di bagian keuangan, yaitu untuk diverifikasi. Nah, setelah divalidasi, disetujui, diverifikasi disetujui, kemudian RPD ini akan dikembalikan ke unit dengan bentuk surat persetujuan RPD. Di sana akan sangat jelas nanti UP-nya total berapa yang diperlukan, LS-nya berapa. Juga kepada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran digunakan untuk mengajukan pengisian kas bendahara pengeluaran kepada KPA, kepada Pak Rektor. Nah, setelah menerima persetujuan RPD, unit kerja tentu akan membuat surat permintaan pembayaran uang persediaan berdasarkan UP, senilai UP yang disetujui oleh PPSPM. Lalu dibuatlah SPP UP ini, kemudian diajukan lagi ke PPSPM. PPSPM akan memverifikasi dan memvalidasi lagi. Kemudian terbitlah SPUM, surat perintah untuk membayar UP. Ini sifatnya bulanan. Nah, SPUM UP ini, ini menjadi dasar bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran. Tentu bendahara pengeluaran setelah meminta uang kepada KPA dulu melalui persetujuan UP yang dilakukan oleh PPSPM, sehingga kemudian akan dilanjutkan dengan pencairan UP kepada bendahara pengeluaran pembantu. Inilah proses pencairan UP. Nah, UP ini digunakan untuk membayar semua pengadaan yang bisa dibayar dengan UP. Nah, ini menyinggung sedikit tentang peraturan pengadaan yang sudah diterbitkan.
bulan Juni, nomornya saya lupa ini, nanti teman-teman yang pengadaan bisa mengklarifikasi. Di situ dicantumkan bahwa untuk pengadaan sampai dengan 400 juta itu dapat dilakukan, bahkan dapat ya malahan dilakukan oleh pejabat pembelian sampai dengan 400 juta. Ini PNBP ya Bapak Ibu, jadi memang sudah ada fleksibilitas untuk pengadaan. Jadi yang taken kontrak nanti bukan PPK, tapi adalah pejabat pembelian sampai dengan 400 juta. Jadi kwitansi itu adalah juga sebagai bentuk perjanjian atau perikatan, itu nanti yang taken cukup pejabat pembelian menurut peraturan pengadaan itu. Yang kedua, pejabat struktural atau PJK. Pejabat struktural ini contohnya adalah kepala bagian atau PJK, kalau di fakultas itu di prodi-prodi kadang-kadang ada PJK penyelenggara seminar dan sebagainya, itu PJK. Artinya pejabat-pejabat yang menyelenggarakan kegiatan swakelola, kegiatan-kegiatan yang bukan melibatkan penyedia. Misalnya kalau di universitas itu kegiatan wisuda, itu adalah kegiatan-kegiatan swakelola. Nah, pejabat strukturalnya, misalnya kepala biro atau bagian di BAKK, itu bisa menjadi pejabat pembelian untuk pengadaan-pengadaan khusus yang nomor 3 ini. Jadi, tapi harus ditetapkan dengan penetapan oleh KPA untuk pengadaan-pengadaan terkait dengan kegiatan swakelolanya. Karena selama ini kan untuk mengatasi yang sudah terjadi, sering-sering pejabat pembelian atau pejabat pengadaan itu hanya stempel saja karena tidak tahu yang mengadakan adalah pejabat struktural atau PJK itu. Pejabat pembelian hanya mengesahkan saja. Nah, ini sebagai bentuk dari mengakomodasi sehingga kalau memang pejabat struktural atau PJK mau mengadakan sendiri tanpa melalui pejabat pembelian, ya harus usul kepada KPA untuk ditetapkan. Kalau tidak, ya harus kembali ke pejabat pembelian yang sudah ditetapkan oleh KPA atau Pak Rektor. Yang ketiga, pejabat struktural atau PJK tersebut hanya untuk pengadaan barang habis pakai pendukung kegiatan swakelola. Jadi kalau barang yang bukan habis pakai tidak boleh. Misalnya barang persediaan atau belanja modal tidak boleh. Itu harus dilakukan oleh pejabat pembelian. Nah, pengadaan sampai dengan 100 juta tadi sudah saya sampaikan itu menggunakan uang persediaan. Jadi ini bagian dari RPD yang nanti harus masuk di dalam kas BPP. Nah, kalau di atas itu ini sesuai kesepakatan nanti dibayar oleh bendahara pengeluaran pusat atau menggunakan mekanisme LS. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus merefresh lagi tentang fungsi-fungsi pejabat perbendaharaan. Jadi selama ini kita temukan prakteknya tidak seperti yang seharusnya. Mulai saat ini kita berharap harus berkomitmen bersama, mari kita praktekkan proses dari pelaksanaan anggaran itu sesuai yang sudah digariskan dalam peraturan. Karena memang ada fungsi yang harus berjalan sesuai bagaimana di dalam peraturan. Nah, PPK dalam ini adalah pejabat membuat komitmen untuk peraturan yang baru-baru ini, yang ada pejabat pembelian, kalau PNBP hanya melakukan kontrak untuk yang 400 juta ke atas untuk PPK. Ini mungkin di fakultas tidak ada, kemungkinan kalau di universitas. Nah, PPK ini memiliki staf namanya SPK. Oleh karena itu peran SPK ke depan menjadi penting karena berfungsi untuk menyusun RPD. Jadi kalau di sini ada Pak WD2, Bu WD2, kami mengundang itu selaku kapasitasnya sebagai SPK, staf pengelola keuangan. Kalau dulu dikenal sebagai staf PPK. Untuk ini sudah diralat oleh Kementerian Keuangan, istilahnya adalah SPK, staf pengelola keuangan. Jadi Bapak Ibu WD2, Sekretaris Lembaga, Asdir Bidang 2, itu kami hadirkan selaku kapasitasnya sebagai staf pengelola keuangan, bukan pejabat struktural atau dosen dengan tugas tambahan, tapi lebih ke fungsional. Kami sengaja mengundang ini adalah semua fungsional terkait dengan pelaksanaan anggaran. Kita ingin mendudukkan fungsi-fungsi itu dengan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan peraturan. Nah, untuk proses pengadaan ini kita
membicarakan dengan UP saja yang sudah diterima uangnya tadi oleh BPP. Untuk setiap pembelian mestinya ada perintah dari PPK kepada pejabat pembelian. Ini pejabat pembelian ini kebetulan gambarnya detektif, memang itu detektif harga Bapak Ibu. Jadi memang tugasnya adalah selalu menyoroti tentang harga-harga, karena memang tugasnya adalah untuk melakukan pengadaan atau pembelian, dia harus paham tentang harga-harga, perkembangan harga, mana yang terbaik bagi UNES. Nah, ini adalah tugas pejabat pembelian. Jadi pejabat pembelian tidak bisa membeli langsung, tapi harus memerlukan perintah pembelian dari PPK. Karena PPK lah yang menguasai anggaran, yang memegang POK, petunjuk operasional kegiatan. Nah, berikutnya baru kemudian pejabat pembelian melakukan perikatan atau perjanjian. Sesuai kewenangannya tadi, pejabat pembelian boleh mengadakan pengadaan sampai dengan 400 juta. Nah, setelah melakukan perikatan, kemudian penyedia tentu akan mengirimkan tagihan pembayaran. Tentu setelah barang diterima, atau barang juga belum diterima, bisa juga kita lakukan pembayaran. Ada aturannya. Nanti kita lihat peraturannya secara detail, baik di peraturan pengadaan maupun di peraturan tentang tata cara pembayarannya. Boleh kita menerima barang, membayar dulu sebelum barang diterima, kita bayar, itu boleh. Tapi kita pelajari nanti secara teknis bagaimana. Nah, setelah menerima tagihan, pejabat pembelian akan menyerahkan tagihan itu kepada PPK. Kemudian PPK melakukan pengujian. Tentu karena kalau Pak Dekan, tentu yang melakukan fungsi pengujian adalah staf pengelola keuangan atau dulu dikenal dengan staf PPK. Selanjutnya, PPK akan mengeluarkan surat perintah bayar yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran pembantu. BPP menguji level 2. Yang diuji apa? Bukan kegiatannya, bukan barangnya, bukan harganya, tapi yang diuji adalah pengujian secara formal. Apa dokumen perintah yang diterbitkan oleh PPK itu sudah betul. Dokumen pendukungnya sudah benar. Angka-angkanya sudah sinkron. Kalau tagihannya 100 juta misalnya, apakah antar dokumen itu sama 100 juta atau ada yang berbeda? Pengujiannya hanya dari sisi formal. Tapi kalau pengujian PPK yang dalam hal ini dilakukan oleh staf pengelola keuangan, itu pengujiannya pengujian material, harus memastikan barangnya sudah diterima, barangnya sesuai spesifikasi, dan sebagainya, material, dan memastikan barangnya ada dan berfungsi, itu tugasnya PPK. Nah, ini pengujian tagihannya sampai di situ. Jadi menguji secara material. Baru ke bendahara menguji formal, hanya dokumen-dokumen. Bendahara tidak punya hak menolak, mengkritisi harga, menolak barang, tidak. Hanya membayar tugasnya. Setelah bendahara menguji tagihan, baru kemudian pada proses pembayaran. Itu proses pembayaran dengan UP. Untuk LS tidak kita bicarakan di sini, dan tetap untuk LS tetap. Kita memang perubahan ini dalam rangka memberikan layanan yang baik tentang keuangan kepada fakultas agar setiap tagihannya dapat cepat dibayar, sehingga output yang diharapkan cepat dapat sampai diterima oleh fakultas. Apa outputnya? Yaitu berupa barang atau jasa. Nah, untuk SP pengadaan dengan UP ini, yang tadi kepada BP itu tadi, itu minimal ada 3, yaitu surat perintah pembelian. Jadi sebelum tadi mengadakan, pejabat pembelian harus ada perintah dulu. Kalau tidak ada, ya tidak bisa membeli, karena yang menguasai anggaran adalah PPK. Lalu bukti perjanjian atau perikatan pejabat pembelian, ini biasanya kalau kecil-kecil kwitansi, itu adalah juga bukti perjanjian, atau banyak nota dan sebagainya. Lalu surat perintah bayar. Kemudian bukti lain pendukung yang diperlukan. Jadi yang 3 ini wajib. Bendahara tinggal melakukan pembayaran. Nah, khusus untuk transaksi non tunai dalam peraturan itu hanya 1 slide sosialisasinya, yaitu bahwa semua pembayaran di peraturan itu disebut harus dilaksanakan melalui transaksi non tunai. Nah, ada permisifnya memang, yaitu di yang kedua, kecuali secara teknis sangat sulit dilakukan secara non tunai. Jadi ini penerjemahannya bisa Bapak Ibu masing-masing. Sayangnya bahwa
ketika Bapak Ibu mengatakan, wah ini secara teknis sangat sulit, itu menunjukkan kapasitas Bapak Ibu dalam mengatasi kesulitan itu. Nah, harapannya memang tadi sesuai Pak WR2, semua bisa dilakukan non-tunai. Nah, Bapak Ibu, ke depan bayangan kita adalah pengadaan di UNES itu pada masa mendatang adalah seperti ini, simple. Mungkin ya butuh waktu untuk mewujudkan ini. Kita sudah berencana diskusi dengan Pak Untoro untuk membentuk marketplace UNES atau WIUNES, warung elektronik UNES. Nah, warung elektronik UNES nanti siapa ini yang menggawangi? Adalah para pejabat pembelian. Nah, kemudian di fakultas ini adalah cukup dengan PJK-PJK itu. Kebutuhannya apa? Nanti tinggal pesan ke warung ini, kemudian ini akan datanya dikirim ke BWP yang akan membayar. Ini cita-cita kita di masa mendatang. Harapannya sudah tidak ada lagi pembayaran cash, tapi kita sudah go digital. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan perubahan ini dapat kita implementasikan pada tahun 2021. Tentu harus berdasarkan komitmen kita bersama. Rencanakan kinerjanya, rencanakan uangnya, layanan prima prestasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junjung. Menarik sekali ini tadi presentasinya. Sebelum masuk sesi diskusi, Bapak Ibu, ini ada sedikit ice breaking kayak post test gitu. Jadi tadi kita sudah mendengarkan presentasi Pak Junjung. Setelah ini ada sesi kuis. Jadi Bapak Ibu yang sudah login lewat laptop bisa login lewat smartphone ke kahoot.com. Sudah siap belum Mas Bayu Kahoot-nya? Ini sambil menunggu Kahoot-nya mungkin adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan. Oh, ini sudah siap Kahoot-nya. Monggo, Bapak Ibu bisa login lewat smartphone atau buka tab di samping gadget yang sama. Oh, bebas. Login di www.kahoot.it dengan PIN yang sudah tertera di layar 3350396. Siapapun boleh ikut, siapapun harus ikut, karena nanti akan ada merchandise menarik dari panitia. Tiga penjawab tercepat dengan skor tertinggi, 3 skor tertinggi. Silahkan tulis nama lengkap dan unit kerja mungkin supaya kita bisa mengidentifikasi. Semongko ini siapa ini? Silahkan Pak Tek, sudah bisa login Pak Tek? Kita beri waktu 3 menit untuk login ya, Mas Bayu. Ini teman-teman fakultas masih sedikit ini yang login ini. Mbak Holly sudah login, Mbak Holly?
Diputarkan dulu. Sudah ada 24 peserta. Ada berapa menit lagi, Mas Bayu? 2 menit lagi untuk login, silahkan. Mungkin nanti pertanyaannya tentang transaksi non-tunai, mungkin tentang UP atau RPD. Silahkan login. www.kahoot.it. Oke, 30 detik lagi. Waktu untuk login. Kalau pesertanya sedikit berarti peluang menangnya tinggi nih. Silahkan ditambahin lagi loginnya. Ye, Mas Joko menang deh. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Login kita tutup ya Mas Bayu. Oke. Oke, kita mulai gamenya. Baik, pertanyaan pertama, sosialisasi peraturan rektor. Asas yang tidak terdapat dalam peraturan rektor tentang tata cara pembayaran transaksi di lingkungan UNES. Silakan, apakah asas hukum, akuntabel, efisien, atau manfaat? Silakan. 3, 2, 1.
1. Waktu selesai. Yang benar hukum. Ada 3 yang menjawab efisien. Baik, pertanyaan kedua. Wah, Mbak Retno ini memimpin. Pertanyaan kedua, yang bukan pelaksana pembayaran transaksi non-tunai. Siapakah? Apakah bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KPA? Yang bukan pelaksana pembayaran. Kuasa pengguna anggaran. Ada 1 ini yang menjawab bendahara pengeluaran ini. Siapakah yang tertinggi? Masih, AY itu siapa ya? Aat Yuniarso. Next, pertanyaan ketiga, benar atau salah? Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non-tunai dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi keuangan di UNES. Benar atau salah? Ada yang jawab salah. Siapakah yang tertinggi? AY. Oke. Next. Pertanyaan keempat, benar atau salah? Pengawasan atas penerapan pelaksanaan tata cara pembayaran transaksi non-tunai dilakukan oleh SPI. Benar atau salah? Selamat kepada yang menjawab benar. Ada 30 peserta yang menjawab benar. Wah, AY disusul Mbak Eni dan Mbak Silvi di range ketiga. Pertanyaan kelima, benar atau salah? Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan pada akhir kerja layanan pembayaran. Benar atau salah? Benar jawabannya. Oh, salah ya jawabannya ya. Oke. Next. Pertanyaan ke-6. Sumber dana apakah yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2020? APBN, BOPTN, PNBP, atau PHLN? Tiga, 2, 1. Jawaban yang betul adalah PNBP. Ada yang jawab APBN. Pertanyaan ke-7, jenis SPP yang tidak terdapat dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020, yaitu, apa ini tadi sudah dibahas, SPPUP, nihil, LS bendahara, atau PUP. Yang tidak terdapat. Yang tidak terdapat itu LS bendahara. Nanti tahun depan sudah tidak ada LS bendahara. Siapakah yang memimpin? AY.
Oke, next. Pertanyaan ke-8, silakan dikejar AY. Jenis SPPLS yang ada di UNES. LS kontraktual, LS staf PPK, LS bendahara, atau semua benar? Oke. Next. Pertanyaan ke-9, benar atau salah? Salah satu tugas dan tanggung jawab pejabat pembelian adalah menandatangani perjanjian atau kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Salah satu tugas dan tanggung jawab pejabat pembelian adalah menandatangani perjanjian kontrak. Oke. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10. Prinsip dalam melakukan pengujian terhadap hak tagih kepada negara adalah apakah kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa, atau semua benar? Semua benar. Penguji harus benar ini menjawabnya. Penguji harus benar. Oke. Siapakah yang menang? Oh, di urutan ketiga ada Eni. Urutan kedua Nani. Urutan pertama Aye. Silahkan ini nanti yang namanya Aye bisa konfirmasi ke panitia ya. Apakah Aat Juniarto atau siapa ini? Hai. Oh, Lucy. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di Kahoot tadi. Semoga sekaligus bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang masuk ke pertanyaan Kahoot. Memasuki sesi diskusi, kami persilakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau mungkin tanggapan atas peraturan rektor terbaru ini. Monggo silahkan unmute mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaan. Jika belum ada ini, Pak Junjung, ada pertanyaan dari saya ini terkait RPD. Jadi RPD ini kan sebetulnya sudah pernah ada, hanya saja aplikasinya memang belum maksimal. Nah, RPD atau rencana penarikan dana ini tahun depan kan akan menjadi patokan untuk menghitung jumlah UP bendahara. Nah, bagaimana cara penyusunan atau mungkin BPP menerima ini akurat atau enggak gitu. Jadi di proyek perubahan Pak Junjung apakah mengatur tentang akurasi penyusunan RPD ini, Pak? Monggo Pak Junjung. Baik, pertanyaan dari moderator nih untuk mengisi kekosongan. Apakah suara saya bisa didengar? Ini soalnya putus-putus di tempat saya ini. Bisa, Pak. Bisa ada? Bisa terdengar, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak, jelas. Baik, memang kan prosesnya ada proses penyusunan RPD. Nanti RPD memang harus diusulkan. Nanti di samping peraturan rektor ini ada disusun juga petunjuk teknisnya yang lebih detail, dan rencananya memang akan dilakukan safari bimbingan teknis seperti usulan Pak Dekan. Kita dari bagian keuangan nanti akan turun ke unit-unit, di unit-unit nanti menyediakan waktu, kami dari tim keuangan akan ke unit, baik nanti kalau bisa luring ya luring, kalau tidak bisa ya dengan daring seperti ini. Jadi kita jadwalkan saja.
nanti di dalam sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan RPD tadi diundang juga para PJK, karena sesungguhnya pengguna dana adalah para PJK. Maka nanti di bimbingan teknis itu akan dijelaskan secara lebih rinci. RPD itu seperti apa dan harus bagaimana. Memang saat ini belum ada aplikasinya, nanti setelah ini kita juga sedang diskusi dengan UPTTIK untuk membantu kami di dalam membuat aplikasinya. Sementara mungkin dalam bentuk manual. Tapi bagaimana cara membuatnya nanti kami dari bagian keuangan khususnya menyiapkan diri untuk diundang, tentu menyesuaikan dengan jadwal kami dan tentu juga di unit-unit, di fakultas-fakultas kami akan memberikan bimbingan teknis penyusunan RPD itu. Saya kira itu Mbak Ani. Oh, oke. Pak, terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak gitu Pak, terus RPD-nya bagaimana itu Pak nanti? Ada apa namanya, deviasi revisi atau bagaimana itu Pak RPD-nya? Baik, kan RPD memang disusun sebelum bulan berjalan. Artinya bahwa semua kegiatan yang direncanakan pada bulan depan harus diprediksikan, direncanakan pada bulan sebelumnya, lalu dihitung kebutuhannya. Nah, setelah itu baru kemudian setelah mendapat persetujuan PPSPM akan diterbitkan SPPUP, misalnya SPPUP bulan Januari. Tapi ketika SPPUP sudah terbit misalnya 150 juta atau lebih barangkali, tapi kemudian ternyata ada kegiatan yang mendesak yang dilaksanakan yang belum tercantum dalam RPD. Nah, ada kesempatan untuk melakukan revisi itu, revisi RPD, kemudian nanti unit kerja boleh mengajukan SPP TUP. Tentu SPP TUP juga berdasarkan revisi RPD. Itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan khawatir untuk unit kalau ada kegiatan-kegiatan mendadak, ada mekanisme terputus Pak Junjung suaranya. Oke, sudah tersambung lagi Pak ini. Ya ini di ruangan saya putus nyambung ini. Jadi ada kesempatan untuk merevisi RPD, kemudian dari revisi RPD lalu boleh minta tambahan uang persediaan untuk keperluan yang mendesak tadi. Oke. Sudah cukup jelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan terkait pengisian UP atau transaksi non tunai, kami persilahkan, monggo. Ya, Dek, saya Dek sedikit. Oh, okay. Monggo Pak Dek. Ya, terima kasih. Ya, Pak Junjung tadi sudah menjelaskan banyak hal ya. Yang saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa apabila pejabat struktural nanti menjadi pejabat pembelian, ya ini sesuai ketentuan. Apakah yang bersangkutan harus sudah lulus dari ujian atau mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang secara umum itu, atau ada pelatihan secara khusus terkait dengan hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembayaran secara tunai tadi disebutkan bahwa itu bisa dilakukan, ya. Tetapi yang saya tanyakan, untuk bisa melakukan pembayaran secara tunai ini, mungkin ada semacam kisi-kisi atau semacam prasyarat yang itu bisa ditentukan begitu melalui peraturan rektor atau pedoman khusus, sehingga tidak adjustment masing-masing pribadi, tetapi itu sudah ada aturan. Nah, apakah itu nanti diadakan atau diserahkan kepada yang bersangkutan atau diserahkan pada unit masing-masing, Pak? Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Pak Tek. Pertanyaan pertama, monggo Pak Junjung. Pejabat struktural apa yang menjadi pejabat pembelian, apakah
harus punya sertifikat atau tidak? Ini kalau ini adanya di peraturan pengadaan. Sebenarnya Pak Untoro juga kita undang untuk nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan. Hanya saja Pak Untoro berbarengan dengan acara yang diagendakan Pak Rektor, hari ini tidak bisa hadir. Kalau tidak salah nanti mungkin teman-teman dari pengadaan kalau masih ingat, katanya untuk pejabat pembelian di PNBP ini tidak ada prasyarat untuk lulus sertifikasi pengadaan. Terputus lagi Pak Junjung suaranya. Maaf, saya harus pindah jaringan tempat saya putus nyambung. Jadi untuk pejabat pembelian yang dari unsur PJK atau pejabat struktural itu memang tidak ada syarat untuk lulus sertifikasi pengadaan karena juga yang dibeli juga hanya barang-barang non operasional. Namun demikian memang Pak Untoro datanya akan menyelenggarakan, ya tentu perlu dilakukan pelatihan gitu, pemahaman terkait dengan pengadaan. Ini juga dalam rangka perbaikan kita, meningkatkan kualitas dalam hal SDM, hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan yang kedua tadi saya tidak mendengar karena di tempat saya putus. Kira-kira apa yang kedua? Pertanyaan kedua, adakah kisi-kisi atau prasyarat atau pedoman khusus tentang transaksi non tunai? Jadi itu tidak merupakan judgement pribadi, harus dibayar tunai atau non tunai? Memang untuk melakukan pembayaran transaksi tunai, judgement pribadi, maksudnya benderanya ya, BPP-nya atau bagaimana? Memang ini kalau peraturannya menyebut seperti itu, semua transaksi harus dilakukan pembayaran secara non tunai. Cuman memang memang bisa dikecualikan kalau memang secara teknis sangat sulit. Nah, boleh memilih tunai. Tapi kembali tadi, itu kan berarti menunjukkan kapasitas bagaimana kita mengatasi kesulitan itu. Harapan kami kan semua kalau bisa dilakukan transaksi non-tunai. Misalnya kegiatan di hotel. Itu kan biasanya memang hotel minta DP agar kita bisa menggunakan. Itu bisa dilakukan. Peraturan mengakomodasi itu. Jadi nanti tinggal misalnya PJK. Kalau misalnya PJK sebagai pejabat pembelian, ya dengan kegiatan yang dia rencanakan, kemudian akan mengadakan kegiatan di hotel, lalu sudah menyamati hotelnya, kemudian hotel minta pembayaran DP atau uang muka, bisa saja nanti kemudian PJK ini berkoordinasi dengan bendahara pengelolaan pembantu, kemudian mengirimkan semacam data rekening pemilik hotel, alamat pembayaran, bisa dilakukan pembayaran langsung dari kantor oleh BPP. Tentu setelah PPK menerbitkan SPB. Itu saya kira bisa. Itu perlu dibuat kisi-kisi Pak Junjung. Artinya mana-mana yang bisa dan mana-mana yang tidak bisa dilakukan secara tunai gitu. Ya, paling tidak tingkat kesulitan apa yang bisa dikategorikan bahwa itu bisa dibayar secara tunai gitu. Kalau sudah ada kisi-kisi atau sudah ada kalau pertanyaannya ya. Mungkin bukan kisi-kisi ya, justru malah kami berikan contoh apa yang tidak bisa dilakukan secara non tunai. Mungkin contoh misalnya, senangnya di Pak Dawud ya Pak. Di Pak Dawud, kalau Pak Dawud memang belum bisa non tunai karena Pak Dawud belum memiliki rekening begitu, ya itu bisa dilakukan pembayaran tunai. Tapi ke depan, tadi seperti harapan kita, kalau kita sudah memiliki warung elektronik tunai, semua langganan atau penyedia kita, termasuk Pak Dawud dan lain-lain di sekitar kampus, kita akan juga punya kewajiban membina UMKM, pengusaha-pengusaha kecil, untuk bisa bergabung dalam warung elektronik tunai,
tentu nanti kalau mereka bisa kita edukasi, semua akan bisa lakukan secara transaksi non tunai. Jadi memang butuh waktu, butuh perubahan mindset tadi, perubahan budaya agar pelaksanaan anggaran kita menjadi lebih akuntabel, lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Itu. Ya. Sementara memang mungkin masih butuh waktu, Pak. Ya, masih. Sudah cukup, Dek. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan nanti, waktunya masih memungkinkan. Suaranya kurang keras, Mbak Ani. Oke. Oke, terima kasih Pak Tek dan Pak Junjung. Waktunya masih memungkinkan, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Pertanyaan atau mungkin tanggapan atas peraturan rektor ini. Atau mungkin dari tim proper ada saran atau masukan mungkin. Dari mudah-mudahan sambil jalan nanti. Sambil berjalan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup atau Pak Junjung ada tambahan lagi, Pak? Mungkin ada yang akan disampaikan lagi? Saya kira cukup, mungkin ke depan kita memang akan lebih teknis, barangkali Bapak Ibu ini takut bertanya, oleh karena itu kita mengagendakan akan ke unit-unit kerja, nanti kita diskusi yang lebih banyak di sana secara teknis, kesulitan-kesulitan apa yang di unit kerja ketika nanti peraturan rektor ini diimplementasikan di tahun depan. Nanti kita akan menyiapkan diri untuk datang ke unit kerja, baik secara luring maupun daring. Utamanya nanti saya mohon kepada unit kerja ikut mengidentifikasi siapa saja yang wajib diundang bersama PJK untuk sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RPD. Nanti setelah tanggal 14 November, karena tanggal 14 November ini saya setelah ini kembali ke Pusdiklat untuk menyampaikan hasil dari waktu perubahan ini untuk diseminarkan di Pusdiklat. Nanti setelah itu barangkali kita akan agendakan fintech ke unit-unit. Terima kasih. Itu yang tambahan dari saya, Mbak Ani. Oke. Terima kasih Pak Junjung, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada acara sosialisasi hari ini. Harapan kami, meskipun dalam keterbatasan secara virtual, tetapi sosialisasi ini dapat memberikan informasi awal terhadap perubahan yang nantinya akan kita laksanakan di tahun depan melalui Peraturan Rektor nomor 21 dan nomor 22. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Bapak Junjung Sugiat yang telah memaparkan materi. Acara selanjutnya adalah kita akan foto bersama. Untuk Bapak Ibu diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil gambar.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan yang tidak kami sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Junjung. Selamat Pak Junjung. Selamat Pak Junjung. Terima kasih Pak Junjung. Terima kasih. Sukses ya Pak Junjung. Sukses. Pokoknya Pak Junjung. Bapak Ibu. Kita selamat Ibu. Sukses Pak Junjung. Pak Junjung cakep. Ye, amin amin. Sukses. Terima kasih. Cakep Pak, cakep. 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 Izin mendahului ya. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Sinta. Ye. Live. Izin live ye. Izin live. Monggo Pak. Monggo Bu. Monggo Bu, monggo Pak. Matur nuwun Pak Tikno. Ye, monggo Bu Sinta, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Kudus, Dekan Fakultas Teknik Intan Negeri Semarang. Kami sangat mendukung ya perencanaan yang direncanakan terkait dengan penyusunan rencana penarikan dana atau RPD ini. Ini satu program yang sangat baik sekali dan tentunya kami harapkan dengan adanya rencana penarikan dana atau RPD ini, proses pengadaan barang jasa itu menjadi lebih mudah, lebih gampang, kemudian tidak lagi terbatas kita harus melakukan tambahan uang, persediaan dan sebagainya. Jadi dengan adanya RPD ini, kami dari masing-masing unit sudah melakukan satu perencanaan ya dalam satu kurun waktu, misalnya 1 tahun, yang tersinkronisasi dengan misalnya prognosa dari perencanaan akuntansi, kegiatan apa saja yang akan kami lakukan, kemudian di RPD kira-kira berapa biaya yang akan digunakan, sehingga dengan adanya sinkronisasi ini proses perbaikan dalam bidang khususnya bidang keuangan di UNES akan menjadi lebih baik. Jadi kami sangat setuju, mudah-mudahan proyek ini bisa segera dilaksanakan, kemudian prosesnya bisa terlaksana lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dengan mengucap syukur alhamdulillah karena Mas Junjung telah mengembangkan satu program yang bagi saya secara pribadi adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan kami berharap perubahan ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kinerja kelembagaan, termasuk LPPM. Oleh karena itu, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dengan upaya yang disampaikan Mas Junjung dengan beberapa catatan. Pertama, proyek ini mudah-mudahan benar-benar bisa meningkatkan kinerja yang cerdas, yang akuntabel, yang efisien, dan prudent. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Mas Junjung selaku pengembang harus bisa menerima masukan yang seandainya di dalam implementasinya masih ada kendala. Mungkin kendala yang terkait dengan pemahaman secara kognitif maupun keterampilan-keterampilan yang diperlukan khususnya oleh para pengelola keuangan. Kemudian mekanisme, yang kedua mekanisme pencairan anggaran dengan program ini memang benar-benar harus lebih cepat, lebih efisien, dilihat dari sisi waktu, kemudian efektif dari sisi pemanfaatannya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini sekali lagi saya katakan bahwa tidak setiap orang bisa dengan mudah, dengan cepat menangkap apa yang diinginkan, yang digagas oleh Mas Junjung Sugiat. Oleh karena itu, persoalan sosialisasi harus benar-benar dilakukan secara terencana, secara sistematis, komprehensif,
realistis sehingga bisa ditangkap apa yang menjadi maksud dan tujuannya sekaligus diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan proyek perubahan pengelolaan kas yang dirancang Mas Junjung benar-benar bisa meningkatkan kinerja UNES secara keseluruhan. Sekali lagi selamat, semoga apa yang dilakukan oleh Mas Junjung akan menjadi motivator atau motivasi bagi teman-teman yang lain, terutama di dalam rangka pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nuryatin, Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya mengikuti diberi wawasan-wawasan Sugiat SIP Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang. Dalam konsep besarnya, dia mengatakan dalam rancangan proyek perubahannya itu rencananya